Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yantrianto Petrus Junior Dewa, biasa dipanggil Junior. Saya adalah mahasiswa aktif di Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas laporan hasil observasi kami di Desa Noel Baki. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi, hasil observasi kami di Desa Noel Baki itu dilihat dari evolusi organisasi desa yang ada, struktur, efektivitas lingkungan organisasi, dan juga kepemimpinan. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu evolusi. Evolusi yang terjadi di Desa Noel Baki sendiri belum nampak atau tidak adanya perubahan dari awal berdirinya sampai saat ini. Namun, pegawai desa di sana itu bekerja sesuai dengan tuntutan dan juga job desk atau sesuai dengan aturan yang ada, di mana mereka bekerja berdasarkan permen, berdasarkan juga pergu, dan juga mereka selalu mengikuti perkembangan yang ada, yaitu perkembangan yang diberikan dari atas atau dari pemerintahan atas, yaitu sampai ke bawah dengan tuntutan dan juga tupoksinya masing-masing. Ini tidak terlepas dari yang namanya perubahan dalam cara pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan yang ada di Desa Noel Baki sendiri yaitu mereka melalui musyawarah mufakat. Karena bagi mereka musyawarah mufakat ini adalah hukum tertinggi. Jadi mereka melakukan musyawarah mufakat yang melibatkan partisipasi dari masyarakat. Adapun faktor eksternal yang ada, di mana faktor eksternal ini kembali lagi kepada masyarakat, yang mana pemahaman masyarakat tentang tata kerja aparat desa tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Perubahan teknologi yang ada bagi evolusi di Desa Noel Baki ini sangat berpengaruh, karena contohnya para sistem keuangan. Dulunya mereka di sana itu masih melalui sistem manual, di mana pengambilannya per data. Namun sekarang sudah sistem aplikasi, di mana mereka menggunakan aplikasi Fiscodes. Masuk kepada pembahasan kedua, yaitu struktur. Struktur yang ada di Desa Noel Baki ini seperti pada umumnya, di mana dipimpin oleh kepala desa yang membawahi sekretaris dan juga bagian-bagian yang sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Struktur ini tidak mengalami perubahan masing-masing karena seperti contohnya ada kepala desa yang membawahi semuanya. Struktur ini tidak terlepas dari bagaimana koordinasi antara organisasi dan juga pemerintah daerah, di mana kecamatan ini atau setiap kecamatan itu menjadi salah satu representasi dari kabupaten, di mana mereka melakukan koordinasi dengan para camat agar bisa berhubungan langsung dengan pemerintah daerah, dan juga adanya rator atau rapat koordinator, yaitu pada tingkat kecamatan dan juga kabupaten. Ini akan menghasilkan adanya koordinasi dan juga komunikasi pada saat aparat desa membutuhkan sebuah bantuan ataupun kendala-kendala yang ada, mereka bisa langsung mengkoordinasinya kepada kecamatan ataupun kepada pemerintah daerah. Kita masuk kepada poin pembahasan yang ketiga, yaitu keefektivitas organisasi desa. Efektivitas di organisasi desa itu harus efektif, di mana mereka menjalankan program pemberdayaan dan juga program fisik oleh TPK. Program pemberdayaan dilihat dari adanya program pemberdayaan masyarakat, di mana aparat desa menyiapkan alokasi dana. Jika masyarakat membutuhkan sesuatu, masyarakat tinggal memasukkan proposal sesuai dengan apa yang mereka butuhkan kepada kantor desa. Masuk pada lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi sendiri ialah lingkungan yang membuat organisasi ini berjalan dengan baik. Para aparat desa selalu mengikuti perubahan yang ada, yaitu perubahan pada lingkungan sekitar, di mana mereka beradaptasi dengan masyarakat, memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat, yaitu pemahaman tentang bagaimana
proses kerja mereka yang sesuai dengan sistem atau kebijakan yang ada. Perubahan teknologi juga sangat penting, di mana mereka harus beradaptasi dengan perubahan teknologi, di mana kita bisa dilihat pada kondisi mereka yang kebanyakan dari mereka itu ialah hasil dari bercocok tanam. Maka itu aparat desa menurunkan PPI yang dimana ini dapat mengontrol langsung proses kerja mereka agar dapat meningkatkan hasil dan juga produktivitasnya. Masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang ada di sana dalam proses pengambilan keputusan kepala desa masih sama, yaitu menggunakan musyawarah mufakat, karena bagi mereka itu adalah hukum tertinggi, di mana perangkat desa memberitahu apa yang ingin dilakukan, maka persetujuannya itu diambil oleh masyarakat melalui forum. Pemimpin yang ada di desa Noel Baki sendiri melakukan pendekatan melalui pendekatan sosial kepada masyarakat, agar hasil dari komunikasinya ini bisa terstruktur dan juga bisa jelas arahnya kemana demi tujuan bersama. Baik, itu saja hasil laporan observasi kami di Desa Noel Baki. Sekian dan terima kasih.